Sejarah berdirinya kota Manila, Filipina, Fi Amanillah oleh Raja Sulaiman dari Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel, Jejak Sejarah. Channel ini mengulas tentang sejarah dan tokoh sejarah lintas wilayah. Kali ini kita ke Filipina lagi, negara tetangga yang terletak di sebelah utara Indonesia dan berada di timur Laut Sabah, Malaysia. Filipina beribu kota di Manila, sebuah kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa. Filipina sejatinya memiliki sejarah panjang sebelum kedatangan bangsa Spanyol tahun 1565, yakni Filipina adalah negara muslim dengan populasi warga beragama Islam mencapai 98% dan masuk wilayah Kesultanan Brunei. Ibu kota Filipina sendiri, Manila, berasal dari kata Fi Amanillah dari bahasa Arab yang berarti di bawah perlindungan Allah. Dan setelah dikuasai Spanyol, Amanillah diganti menjadi Manila. Apakah ini hanya sekedar cocokologi semata? Kita telusuri fakta sejarahnya dalam jejak sejarah berikut ini. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelahnya, karena dengan begitu setiap ada video baru, Anda akan langsung mendapat pemberitahuan. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke TKP. Suku Melayu di Filipina merupakan kelompok etnis asli yang umumnya berada di Filipina bagian selatan, khususnya di sekitaran Kepulauan Sulu dan Mindanao. Orang Melayu memainkan peran penting dalam sejarah Filipina pra-Hispanik. Keterlibatan Melayu dalam sejarah Filipina kembali ke era klasik dengan berdirinya Raja Nate serta era Islam, di mana berbagai kesultanan dan negara Islam dibentuk di Mindanao, Kepulauan Sulu dan sekitar ibu kota Manila. Orang Melayu memberikan kontribusi besar bagi sejarah Filipina dan mempengaruhi gaya hidup orang Filipina modern. Bahasa Melayu adalah lingua franca di Nusantara sebelum kekuasaan Spanyol. Orang bilang dunia ini berputar seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Demikian pula peradaban sebuah bangsa, berputar, silih berganti. Dan pergantian itu seperti tapak kaki meninggalkan jejak yang kemudian kita sebut sejarah. Ada yang tercatat, ada yang tercecer di belakang, ada yang hilang di telan zaman. Seperti Filipina yang kita tahu sekarang, mayoritasnya beragama Katolik, hampir mencapai 80%. Hal ini disebabkan negara ini merupakan bekas jajahan Spanyol. Protestan 10% karena Filipina pernah dijajah Amerika Serikat. Lalu Islam yang hanya 5%, padahal dulunya adalah mayoritas di Filipina. Sekarang hanya berada di Pulau Mindanao dan Filipina bagian selatan. Dulu Filipina bukanlah sebuah negara seperti hari ini. Filipina adalah gugusan 7.000 pulau. Orang-orang Nusantara datang membina peradaban dan kerajaan hidup Buddha yang dipimpin oleh Lakan, Datu atau Raja di sana. Pada tahun 1380 diperkirakan Islam mulai tersebar di Kepulauan Sulu oleh ulama Melaka bernama Syekh Karim Al-Makhdum. Kemudian Raja Baguinda yang tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Raja Baguinda atau nama aslinya adalah Raja Bagindo Ali adalah seorang ulama Minangkabau, cikal bakal Kesultanan Sulu
di Filipina Selatan. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil jerih payahnya juga akhirnya Kabungsuan Manguindanao, raja terkenal dari Manguindanao, memeluk agama Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Pada masa itu sudah dikenal sistem pemerintahan dan peraturan hukum, yaitu Manguindanao Code of Law atau luaran yang didasarkan atas Minhaj Fathul Qorib, Tagrib Intifa, dan Mir'atut Tullab. Selain ke Sulu, Raja Bagindo juga mengembara ke Brunei, Sarawak, dan Sabah. Hingga akhir hayatnya, Raja Bagindo telah mengislamkan masyarakat Sulu sampai ke Pulau Sibutu. Pada kisaran 1450 Masehi, datang Syarif Al-Husain Said Abu Bakar. Ia tiba di Sulu, kemudian menikah dengan Paramisuli, putri Raja Bagindo. Setelah mangkatnya Raja Bagindo, Abu Bakar melanjutkan dakwah di wilayah ini. Hingga pada tahun 1457, menantu Raja Bagindo ini memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu dan memakai gelar Paduka Maulana Mahsari Syarif Sultan Hasim Abu Bakar. Kesultanan Sulu adalah pemerintahan Muslim yang pernah menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan. Pada zaman kegemilangannya, negeri ini meluaskan perbatasannya dari Mindanao hingga bagian timur negeri Sabah. Sekarang menjadi bagian dari Sabah dan Kalimantan Utara. Pada masa pemerintahannya, Sultan Syarif Hasim membuat undang-undang pertama untuk Sulu yang dinamakan Diwani, yang diambil dari sumber Al-Quran. Ia membentuk lembaga-lembaga politik kesultanan dan menguatkan Islam sebagai agama negara. Dalam Kakawin Negara Kertagama Gubahan Pu Prapanca, negeri Sulu disebut Solo, salah satu negeri di Kepulauan Tanjung Nagara, Kalimantan, Filipina, yang menjadi daerah pengaruh Mandala Kerajaan Majapahit di Nusantara. Ya, tentu ini bisa menjadi pembahasan lagi tersendiri karena memerlukan konfirmasi banyak pihak dan melibatkan peran ahli tentunya. Sepeninggal Sultan Syariful Hasim, kerajaan Sulu dipimpin antara lain oleh Sultan Kamaluddin, putranya. Kemudian diteruskan Sultan Mu'izzul Mutawaddin yang bertahta pada tahun 1527 sampai dengan 1548. Keberanian para pejuang Tausuk asal Sulu sangat melegenda. Bahkan Sultan Brunei meminta bantuan mereka untuk memadamkan pemberontakan pada tahun 1660 sampai dengan 1700-an. Setelah pemberontakan padam, Sultan Brunei menyerahkan Sabah kepada Sultan Sulu sebagai tanda terima kasih. Dan seorang Sultan Filipina kemudian menyewakan Sabah kepada sebuah perusahaan Inggris. Di kemudian hari, Inggris memasukkan Sabah ke dalam wilayah jajahannya. Dan kelak kemudian, yakni pada tahun 1963, 6 tahun setelah Malaysia merdeka, Sabah memilih bergabung dengan Malaysia yang baru saja merdeka. Dan hari ini, setelah Kesultanan Sulu ambruk, status Sultan hanya merupakan gelar simbolik. Dan berita terbaru mengenai Raja Sulu terakhir, yakni Jamalul Kiram, Sultan ke-33, nyaris tidak mempunyai kekuatan politik, namun masih mempunyai pengikut setia yang besar di wilayah selatan Filipina. Kita sudah mendapat gambaran bagaimana kerajaan Sulu berdiri, yakni di wilayah Filipina Selatan. Kita ke utara melihat kerajaan Manila yang masih bercorak Islam dan perlawanan Raja Sulaiman terhadap penjajahan Spanyol. Kerajaan Manila atau dikenal Kota Seludong merupakan gabungan beberapa kerajaan Islam yang pernah menguasai kawasan Manila, Filipina. Pada abad ke-16, kawasan Manila dipimpin oleh Raja Sulaiman, Raja Lakandula, dan Raja Matanda. Pada waktu itu, Manila adalah negeri yang menganut agama Islam, berada di paling utara Nusantara. Dan kerajaan Manila menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu, dan Kesultanan Ternate. Pada awalnya Manila berasal dari sebuah pemukiman Muslim
di mulut Sungai Pasig sepanjang pesisir Teluk Manila. Perkiraan asal namanya adalah dari kata Mainilat yang secara harfiah berarti ada nilat. Nilat adalah tanaman bakau berbunga putih yang tumbuh di daerah itu. Perkiraan lain namanya diambil dari Fi Amanillah, mengingat semangat perjuangan yang dikobarkan melawan penjajahan di kota ini. Dimungkinkan asal nama kota Manila berasal dari kata Fi Amanillah yang berarti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 1570, sebuah ekspedisi di bawah Miguel Lopez de Legazpi membentuk pendudukan Manila. Bawahannya yakni Martin de Gorti pergi dari Cebu, dan sesampainya di Manila ia diterima oleh orang-orang Tagalog Muslim. Kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin Martin de Goiti dan Juan de Salcedo ke Filipina disambut baik oleh Raja Sulaiman. Pada awalnya Raja Sulaiman menjalin kerjasama dan menawarkan rempah ratus ke mereka. Akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian, Raja Sulaiman menyadari bahwa Spanyol menginginkan yang lebih dari sekedar kerjasama, yakni merenggut kota Manila. Tidak tinggal diam, Raja Sulaiman melancarkan perlawanan, memberikan serangan kepada bangsa Spanyol di Manila. Raja Sulaiman mengobarkan semangat perlawanan, meminta kepala suku lain dari Hagonoy, Makabebe, dan Barangay, tetangga Bulacan, dan tetangga lainnya untuk memperjuangkan kebebasan mereka bersama. Pada 24 Mei 1570, Raja Sulaiman, Raja Lakandula, dan Raja Matanda memimpin sebuah serangan terhadap pasukan Spanyol yang dikenal sebagai Perang Bangkusai. Ketiga raja ini mengalami kekalahan dalam peperangan dan akhirnya ditangkap oleh tentara Spanyol. Bangsa Spanyol meraih kemenangan dikarenakan faktor keunggulan teknologi dan persenjataan militer, serta mendapat dukungan bantuan dari suku-suku Filipina yang telah dimurtadkan. Pasukan Spanyol kemudian membakar kota Manila dan jatuhlah kota Manila. Raja Sulaiman gugur kala itu, dan hingga kini Raja Sulaiman dikenang sebagai pejuang, diabadikan menjadi sebuah patung yang terletak di Rizal Park, kota Manila. Dan pada akhirnya sepanjang sejarah 265 tahun, Filipina merupakan koloni kerajaan Spanyol pada tahun 1565 sampai dengan 1821. Dan selama 77 tahun berikutnya, Filipina diangkat menjadi provinsi Spanyol 1821 sampai dengan 1898. Negara ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, Raja Felipe II. Setelah Perang Spanyol-Amerika 1898, Filipina diperintah oleh Amerika Serikat. Filipina menjadi persemakmuran di bawah Amerika Serikat pada tahun 1935. Periode persemakmuran dipotong Perang Dunia II saat Filipina berada di bawah pendudukan Jepang. Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaannya secara de facto pada 4 Juli 1946. Demikian ulasan tentang sejarah berdirinya kota Manila, Filipina. Fi Amanillah. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan kerabat untuk berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.